Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Anto Seni. Hari ini kita bertemu lagi dalam program acara Drawing Still Life. Nah, ingin tahu bagaimana cara membuatnya dan apa sih Drawing Still Life itu? Alat yang digunakan, teknik yang digunakan. Ingin tahu? Mari kita saksikan video berikut ini. Berikut adalah perlengkapan dalam penggunaan Dussel. Pertama adalah paper stamp, cotton bud, kuas, dan tisu. Nah, bagaimana hasil dalam arsirannya dengan penggunaan alat bantu tersebut? Sebelumnya kita menggunakan dengan pensil 2B. Berikut dalam arsir terlebih dahulu pada bagian kertas, ya, kita buat ada 4 bagian. Dan nanti kita akan gunakan teknik, ya, atau alat yang digunakan seperti tadi sebelumnya sudah diberitahukan. Nah, sebelumnya sudah digunakan pensil 2B, diarsir terlebih dahulu. Nanti bagaimana hasil dengan alat-alat bantu dalam mendussel. Nah, apakah ada perbedaannya? Berikut yang pertama kita gunakan adalah paper stamp. Kita goreskan, kita arsir, dan hasilnya dalam bentuk arsiran atau dussel seperti ini. Sangat halus sekali. Yang kedua adalah menggunakan cotton bud. Ya, ada sedikit perbedaan dalam hasil baik setiap media bantunya. Yang ketiga adalah kuas. Dan selanjutnya kita menggunakan adalah tisu. Nah, ini adalah hasil yang digunakan, ya, dalam teknik mendussel. Nah, berikut bagaimana cara kita membuat paper stamp. Paper stamp itu ada yang dijual dan bisa kita gunakan, kita buat sendiri dengan menggunakan peralatan yang mudah didapat, yaitu dengan menggunakan kertas. Contohnya ini adalah kertas pelajaran, ya. Kita gulung pada bagian tepinya secara rapi, ya, sampai membentuk suatu pola garis. Kita ulang lagi bentuk tersebut hingga memiliki ketebalan yang rata, ya. Bisa beberapa kertas, bisa 4 atau 5 sesuai dengan keinginan kita dan ketebalan, ya. Kita rapikan, dirapatkan. Nanti bagian ujungnya bisa diberikan lem atau solasi, ya, supaya tidak lepas. Nah, setelah itu ambil cutter, runcingkan pada bagian ujungnya, ya, membentuk seperti pensil, ya, sehingga ketika nanti dalam mengarsir, ya, itu akan mudah. Ya, kita rapikan lagi sampai membentuk bagian ujung itu lebih tumpul, ya, secara perlahan-lahan dengan menggunakan cutter. Nah, berikut hasilnya antara yang paper stamp yang beli dan paper stamp buatan. Kita gunakan dulu arsiran dengan pensil. Kita arsir pada bagian hasilnya, perbedaan sama atau tidak, ya. Nah, perhatikan, yang pertama menggunakan paper stamp yang dibeli dan satu lagi paper stamp yang tadi sudah dibuat. Ternyata hasilnya sama, ya. Berikut ada teknik dalam mengarsir. Kita gunakan pertama adalah pensil 2B. Pertama menggunakan teknik hatching, yaitu teknik hatching adalah teknik yang mengarsir secara lurus, ya, sesuai dengan nanti ketebalannya. Pertama kita gunakan teknik hatching ini dengan permukaan yang datar untuk alasnya, pelan-pelan, kemudian diberikan ketebalan sesuai dengan gelap dan terangnya.
berikut yang kedua adalah teknik cross hatching, yaitu dengan teknik tidak searah ya atau berlawanan. Pertama kita gunakan lurus, kemudian yang kedua adalah lawan arah ya, sehingga memiliki kesan adanya rajutan pada arsiran. Kita bisa memiliki ketebalan ya searah dan ataupun lawan arah tersebut. Teknik selanjutnya adalah circle, yaitu teknik yang dengan bentuk lingkaran kecil-kecil secara merata dibuat pola sehingga memiliki ketebalan gelap dan terang. Nah, teknik selanjutnya adalah random lines, yaitu berupa garis-garis seperti benang kusut ya, tidak beraturan sehingga membentuk pola-pola ya secara acak, tapi di sini akan membentuk suatu ketebalan pada konsep dari arsiran random lines. Selanjutnya adalah gouache, yaitu dengan teknik seperti rajutan ya secara bersilang ya. Rajutan itu membentuk suatu pola-pola yang tidak beraturan ya dan disusun secara rapi. Teknik selanjutnya adalah stippling, yaitu dengan menggunakan titik-titik atau disebut dengan pointillisme. Titik-titik ini harus memiliki penekanan pada setiap arsiran sehingga memberikan kesan gelap dan terang. Nah, berikut adalah beberapa teknik dalam mengarsir pada drawing objek benda atau still life yang nanti akan digunakan. Kita mulai dari objek pertama dalam drawing still life, yaitu menggambar teko. Objek tersebut bisa lihat dari secara langsung atau melihat dari objek benda di gambar ya, baik di kertas ataupun di majalah. Kita menggunakan arsiran secara rapi dengan teknik adalah hatching ya, lurus, dan kita akan lihat dari bagaimana ketebalan tersebut nantinya. Kita bisa memperhitungkan gelap dan terangnya, datangnya sinar cahaya, jatuhnya sinar cahaya ya, sehingga menimbulkan kesan bayang pada objek benda. Dalam teknik ini pertama kita buat halus terlebih dahulu untuk datar atau dasarnya ya, sehingga nanti ketika kita membuat ketebalan itu akan mudah ya. Kita buat secara perlahan untuk teknik dari arsiran ini. Nah, teknik arsiran ini itu dengan teknik shading ya, membentuk pola kesan 3 dimensi. Dan teknik arsiran dari hatching ini yaitu dengan searah ya, kita buat adalah dalam bentuk-bentuk penekanan. Nah, di sini adalah kita buat penekanan tersebut ya, di mana letak gelapnya ya, dan di mana letak terangnya, sehingga akan menimbulkan kesan gelap dan terang pada objek benda yang kita buat.
Selanjutnya kita mulai yang namanya pendetailan. Ya, di detail objek benda tersebut secara rapi, secara merata dengan konsep kedalaman, memberikan kesan efek dari objek benda tersebut. Apakah benda tersebut terbuat dari besi, dari kayu, dari plastik? Nah, disinilah dari arsiran tersebut. Dalam teknik ini tidak menggunakan dusel sebagai alat bantunya, hanya berupa teknik arsiran hatching, ya, dengan konsep gelap terang dan penekanan pada bagian-bagian objeknya. Tutorial kedua yaitu drawing still life. Di sini kita menggunakan adalah dalam akhirnya menggunakan teknik dusel. Nah, teknik dusel tersebut kita menggunakan alat bantunya apa saja nanti, ya. Mari simak di berikut ini. Sebelumnya kita buat sketch dulu, sketch pola gambar sehingga bentuk gambarnya sesuai dengan apa yang dilihat dan kenyataannya. Dan dalam gambar kita bisa mengatur yang namanya komposisi objek gambar, sehingga ketika kita menggambarnya dan mengakhirnya itu akan terlihat yang namanya komposisi yang simetris. Selanjutnya kita mulai mengarsir objek benda tersebut, bisa menggunakan pensil. Nah, kesan gelap terangnya sesuai dengan cahaya pada objek tersebut. Gelap pada objek tersebut dalam pensil yang digunakan sesuai dengan penekanannya. Semakin tekan berarti semakin gelap tersebut. Nah, untuk memberikan efek rapi kita gunakan tisu untuk menduselnya. Ya, ini hasilnya hasil dalam menggunakan alat bantu tisu dalam mendusel, sehingga hasilnya lebih rapi.
Nah, selanjutnya ada alat bantu, yaitu menggunakan penghapus, ya, memberikan kesan terang, ya, dari objek yang tadi sudah kita gradasi dengan warna-warna arsiran. Penghapus ini memberikan kesan terang atau efek dari objek yang kita arsir tersebut.
tutorial selanjutnya itu kita akan membuat drawing berupa poci atau tempat minum yang terbuat dari tembaga atau kuningan ya. Sebelumnya kita buat sketch dulu sesuai dengan pola pada objek tersebut. Nanti kita akan mengarsir dengan pensil. Dalam proses mengarsir seperti ini yang perlu kita perhatikan adalah memperhatikan gelap terang pada objek. Perhatikan objek yang kita gambar itu dengan baik. Kita tentukan letak di mana yang gelap, di mana yang terang. Sisi yang terang kita tidak usah terlalu tekan dalam mengarsirnya, ringan saja. Dan sebaliknya sisi yang gelap kita perlu memberikan tekanan yang lebih kuat agar goresan yang dihasilkan hitam, teman-teman. Jangan malas melihat objek. Biasanya kalau kita menggambar itu kita asik dengan bidang gambar kita sendiri, kita lupa dengan objek gambar kita.